Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wildan Gali Ramadan, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika kelas H, dengan nomor induk mahasiswa 23051204269. Di sini saya akan membahas sedikit tentang model infrastruktur jaringan. Sebelum mempelajari lebih dalam tentang infrastruktur jaringan, kita akan membahas terlebih dahulu pengertiannya. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur juga digunakan untuk menyediakan komunikasi data, konektivitas, dan pengelolaan informasi dalam sebuah jaringan. Infrastruktur ini memastikan bahwa data dapat dipertukarkan dengan efisien dan aman antara perangkat, pengguna, dan aplikasi. Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama ialah perangkat keras, termasuk router, switch, hub, kabel, titik akses, server, dan perangkat lain yang diperlukan untuk membangun dan mengelola jaringan. Perangkat keras ini memungkinkan lalu lintas data untuk melewati jaringan secara efisien dan aman, serta membantu memastikan jaringan beroperasi dengan stabil dan cepat. Yang kedua ada perangkat lunak, sistem operasi jaringan, perangkat lunak manajemen jaringan, dan aplikasi yang mendukung operasi dan pemantauan jaringan. Perangkat lunak ini membantu mengelola lalu lintas data, menganalisis kinerja, serta mendeteksi dan mengatasi masalah atau anomali pada jaringan. Yang ketiga, ada protokol jaringan, aturan dan standar yang menentukan cara data dikirim dan diterima di jaringan, seperti TCP atau IP, HTTP, dan DNS. Protokol ini memastikan bahwa perangkat di jaringan dapat berkomunikasi satu sama lain dengan lancar dan data dikirimkan ke alamat yang benar. Yang keempat ada keamanan jaringan, serangkaian alat, teknologi, dan prosedur yang melindungi jaringan dari ancaman seperti serangan cyber, akses tidak sah, dan malware. Keamanan jaringan mencakup penggunaan Verywell untuk memfilter lalu lintas, VPN untuk mengamankan koneksi jarak jauh, enkripsi untuk melindungi data, serta sistem pendeteksian dan pencegahan intrusi, bisa disebut IDS atau IPS, yang memantau dan mencegah ancaman. Ini juga melibatkan kebijakan pengendalian akses, memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya jaringan. Yang terakhir ada protokol jaringan. Media transmisi adalah jalur fisik dan nirkabel yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat di jaringan. Ini mencakup kabel tembaga atau Ethernet, fiber optik, serta nirkabel atau Wi-Fi. Fiber optik memungkinkan transmisi data dengan kecepatan sangat tinggi dan jarak jauh, sedangkan Wi-Fi menawarkan fleksibilitas koneksi nirkabel untuk perangkat yang bergerak. Media transmisi yang dipilih mempengaruhi kecepatan, keandalan, dan kapasitas jaringan dalam menangani lalu lintas data. Selanjutnya ada arsitektur jaringan. Di sini arsitektur jaringan ada 4 macam, yakni client-server, peer-to-peer, jaringan terpusat, dan jaringan terdistribusi. Perbedaan utama antar arsitektur ialah yang pertama ada client-server, itu berfokus pada pengelolaan terpusat, sedangkan peer-to-peer memungkinkan komunikasi langsung antar perangkat. Yang kedua ada jaringan terpusat memiliki kontrol penuh di satu titik, sedangkan jaringan terdistribusi membagi beban kerja dan pemrosesan di berbagai titik. Masing-masing arsitektur ini digunakan berdasarkan kebutuhan spesifik, seperti skala jaringan, keamanan, biaya, dan jenis aplikasi yang digunakan. Jenis-jenis infrastruktur jaringan ada 4. Yang pertama ada LAN, jaringan area lokal,
Yang kedua ada WAN, jaringan area luas. Yang ketiga ada MAN, jaringan area metropolitan. Dan yang keempat ada PAN, jaringan area pribadi. LAN atau jaringan area lokal. Jaringan terbatas yang biasanya terbatas pada suatu lokasi seperti kantor atau gedung. Dalam LAN, perangkat seperti komputer, printer, dan server terhubung satu sama lain. LAN dapat memiliki berbagai topologi seperti bus, star, atau ring, tergantung pada kebutuhan organisasi. Yang kedua ada WAN atau jaringan area luas. WAN mencakup wilayah geografis yang lebih besar, seperti koneksi antara kantor cabang yang berlokasi di kota atau negara yang berbeda. Internet adalah contoh dari WAN. Koneksi WAN dapat menggunakan berbagai media transmisi, seperti kabel serat optik, satelit, dan koneksi nirkabel. Yang ketiga ada MAN, atau jaringan area metropolitan. MAN mencakup wilayah geografis yang lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. Biasanya, ini mencakup suatu kota atau wilayah metropolitan. Banyak ditemukan di kota-kota besar yang memiliki kebutuhan untuk menghubungkan berbagai lokasi secara efisien. Dan yang terakhir ada PAN atau jaringan area pribadi. PAN adalah jaringan yang mencakup perangkat pribadi, biasanya dalam radius pendek, seperti koneksi antara smartphone dan laptop menggunakan Bluetooth. Digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, dan tablet. PAN sering menggunakan teknologi nirkabel seperti Bluetooth atau Wi-Fi. Selanjutnya ada penerapan infrastruktur jaringan. Yang pertama ada pengelolaan jaringan. Pengelolaan jaringan meliputi pemantauan, pemeliharaan, dan pengaturan jaringan untuk memastikan kinerja yang optimal, seperti pemantauan kinerja, pemeliharaan rutin, pembaharuan, dan peningkatan. Yang kedua ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah aspek penting dari penerapan infrastruktur jaringan. Langkah-langkah keamanan meliputi pengaturan firewall, pengelolaan akses, dan enkripsi data. Yang ketiga ada cadangan dan pemulihan. Memiliki rencana cadangan dan pemulihan sangat penting untuk melindungi data dan memastikan jaringan dapat pulih setelah bencana atau kegagalan. Ini termasuk cadangan data dan rencana pemulihan bencana. Yang terakhir ada skalabilitas. Membayangkan bahwa infrastruktur jaringan dapat dengan mudah dilawan untuk memenuhi pertumbuhan organisasi. Ini termasuk modularitas dan perencanaan kapasitas. Slide selanjutnya ialah manfaat dari infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan menawarkan berbagai manfaat penting bagi organisasi dan individu. Beberapa manfaat utamanya adalah yang pertama, yakni konektivitas yang efisien. Jaringan infrastruktur memungkinkan konektivitas yang efisien antara berbagai perangkat dan sistem, baik di dalam organisasi maupun di luar, seperti akses internet dan komunikasi antar lokasi. Yang kedua, ada pengelolaan data yang terpusat. Dengan infrastruktur jaringan yang baik, data dapat dikelola secara efisien, memungkinkan penyimpanan, pemrosesan, dan pengambilan data yang lebih teratur dan aman. Yang ketiga, ada komunikasi yang lancar. Jaringan yang terintegrasi memfasilitasi komunikasi yang lancar antara karyawan, klien, dan mitra bisnis melalui berbagai saluran, termasuk email, pesan instan, dan konferensi video. Yang keempat ada keamanan informasi. Jaringan infrastruktur dapat mencakup berbagai solusi keamanan, seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi, yang membantu melindungi data dari ancaman dan serangan cyber. Yang kelima adalah skalabilitas. Dengan infrastruktur jaringan yang baik, organisasi dapat dengan mudah memperluas dan menambah kapasitas jaringan sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengganggu operasi yang ada. Dan yang terakhir ada efisiensi operasional. Jaringan infrastruktur yang terkelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi downtime, mempercepat akses data, dan mendukung berbagai aplikasi bisnis yang penting. Dari kesimpulan yang telah saya sampaikan tadi, ialah infrastruktur jaringan adalah elemen kunci dalam mendukung operasi komunikasi data dan informasi dalam berbagai
jenis organisasi. Dengan memahami pengertian, manfaat, jenis, dan penerapan infrastruktur jaringan, kita dapat merancang dan mengelola jaringan yang efisien, aman, dan skalabel. Jaringan infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam organisasi. Investasi pada infrastruktur jaringan yang tepat dan pemeliharaan yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa jaringan dapat memenuhi kebutuhan yang berkembang dan menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam bertutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.